Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mabahasus sani al-mardud bisabab syaktin minal isnad. Itu hadis atau khabar yang mardud, yang ditolak dengan sebab terputusnya sanad. Terputusnya sanad ya. Jadi gampangnya kalau misal saya mendapatkan hadis dari orang tua saya. Nah, orang tua saya mendapatkan hadis seharusnya ya dari orang tua saya. Nah, tapi misal orang tua saya dalam mengambil hadis, dia tidak menyebutkan ya, ayahnya itu, tapi dia langsung yang ke atasnya, maka itulah terputus sanadnya, tidak disebutkan. Itu loh yang dimaksud dengan sakti minal isnad, yaitu terputus sanadnya. Al-murad bis sakti minal isnad, yang dimaksud, yang dikehendaki terputusnya sanad, yaitu inqita'u silsilatil isnad bisu'uti rawin au aktsar amdan min ba'di ruwat aw an ghairi amdin, yaitu terputusnya silsilatul isnad ya, silsilah sanad tadi, itu dengan sebab terputusnya satu rawi atau lebih, baik itu secara sengaja atau tidak secara sengaja dari sebagian perawi tadi. Jadi rawi misal terakhir, dia tidak menyebutkan rawi-rawi di atasnya, tapi dia langsung menyebutkan rawi yang paling atas. Min awwali sanad, baik itu dari awal sanadnya, dari bawah maksudnya, sampai atas, au min akhirihi, atau dari paling akhirnya misal, au min asna'ihi, atau dia di tengah-tengah, dia tidak menyebutkan rawinya. Sukuton bohiron, baik itu terputusnya secara jelas, au khofiyan, atau samar-samar ya. Jadi gampangnya yang dikehendaki dengan terputusnya sanad, ya seorang rawi dia tidak menyebutkan silsilah sanadnya tadi ya. Baik itu satu rawi atau misal banyak, baik itu secara sengaja atau tidak. Itu yang dikehendaki dengan saktun minal isnad, terputusnya sanad. Kemudian anwa'u sakt, macam-macamnya terputus ya. Jadi ntar ada dua macam. Yatanawwa'u as-saktu minal isnad bihasbi dhuhurihi. Jadi terputusnya itu ada macamnya ya. Terputusnya sanad itu ada macamnya bihasbi dhuhurihi, ya sesuai dengan yang terlihatnya, wa khafaihi, dan yang samarnya, ila nau'aini, itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang sakat zahir, ada yang sakat khafi. Nah, di sini yang dimaksud saktu zahir, wa hadan nau' min as-sakat yashtariku fi ma'rifatihi al-a'imma wa ghairihim minal mustaghilina bi ulumil hadis. Jadi macam saktun zahir di sini, terputus sanadnya yang nampak, itu para a'immah mengetahui gitu loh. Para a'immah mengetahui ya terhadap hadis tersebut. Kalau misalnya hadis tersebut dalam periwayatannya itu ada rawi yang enggak disebutkan, yang majhul, tidak diketahui. Nah, a'immah di sini yaitu al-mustaghilina bi ulumil hadis, orang yang sudah berkecimpung dalam dunia ilmu hadis. Nah, para a'immah yang paham terhadap ilmu hadis mengetahui gitu loh. Oh, ada rawi yang enggak disebutkan. Ada yang rawi putus. Wa yu'rafu hadzal saktu,
min adami talaqi baina rawi wa shaykhihi. Nah, terputusnya ini bisa diketahui apa dari tidak adanya talaki ya, bertemu langsung antara rawi wa shaykhihi, antara seorang rawi dan gurunya. Kayak misal belajar sama Kiai Hamam. Nah, saya belajar sama Kiai Hamam, saya mendapatkan riwayat hadis sama Kiai Hamam, tapi saya tidak menyebutkan ya. Nah, saya tidak menyebutkan Kiai Hamamnya, tapi langsung menyebutkan dari misal gurunya Kiai Hamam. Nah, maka itu gugur ya. Jadi harus silsilatul isnad dalam periwayatan hadis. Nah, kayak gitu. Maksudnya di sini ada mitalaki itu antara rawi dan syekhnya tidak bertemu. Nah, ketika misal rawi dan syekhnya tidak bertemu, maka gugurlah itu, terputuslah itu sanadnya. Jadi ngaku-ngaku misal kalau saya itu mendapatkan riwayat dari syekhnya itu, padahal dia nggak ketemu sama syekhnya. Imma li annahu lam yudrik asrahu, baik itu karena dia si rawi itu tidak semasa dengan syekhnya, au adraka asrahu, atau dia semasa dengan syekhnya tapi apalakinnahu lam yajtami' bihi, akan tetapi antara rawi dan gurunya itu dia tidak kumpul, tidak pernah bertemu. Walaysat lahu minhu ijazah wala wijadah, dan seorang rawi itu dia tidak memiliki ijazah atau wijadah. Nah, coba lihat di ijazah di sini, yaitu apa? Al-idnu birriwayat. Nah, dia si seorang rawi itu dia tidak mendapatkan izin untuk meriwayatkan hadis. Dan terkadang di sini waqad yahsulu ar-rawi 'alaiha min syaikhin lam yaltaqi bihi. Dan seorang rawi terkadang mendapatkan riwayat dari guru yang dia tidak jumpai ya terhadap syekhnya ini. Nah, tapi ya karena apa? Ka'ayyakula syekh, akhirnya terkadang syekh itu gurunya itu berkata, azaztu riwayatan masmu'ati, saya mengizazahkan riwayat masmu'ati, yaitu yang saya ucapkan. Ketika misalnya saya sudah mengucapkan ini, maka saya ijazahkan kepada semua teman-teman yang telah mendengarkanku, li ahli zamani, untuk waktu itu gitu loh. Nah, kayak gitu. Kalau misal ijazah itu baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, tapi yaitu saya mengijazahkan li ahli zamani, maka boleh itu untuk kita amalkan. Nah, wijadah dengan dibaca kasroh wawunya, yaitu ayyajidar rawi kitaban li syekhin minasuyuh ya'rifu khattahu ya. Nah, kalau misal wijadah itu seorang rawi mendapati kitab atau tulisan punya guru minasuyuh ya'rifu khattahu, kemudian dia mempunyai ini catatan gurunya ini, kemudian fayarwi ma fi dzalikal kitab anisy, kemudian dia meriwayatkan apa yang terdapat di dalam kitab itu, terus mengatakan dia mendapatkan ini dari syekhnya, nggak apa-apa ya, itu namanya wijadah. Wa sayati tafsilu bahsil izaza wal wijada fi babit turuq tahammul wasiyagil ada, dan akan datang perincian masalah atau pembahasan izaza dan wijada di dalam bab metode at-tahammul, itu mengambil ya, wasiyagul ada dan siyagot ada, pelaksanaan. Itu. Nah, lidzalika, oleh karenanya, yahtajul bahis fil asanid ila ma'rifati tarihir ruwat. Jadi seorang peneliti apa? Fil asanid, dalam sanad-sanad, itu butuh untuk apa? Mengetahui sejarah para perawi. Saya misal seorang pelajar, jangan langsung menerima hadis ini, hadis itu, dan lain sebagainya tanpa mengetahui sejarah para perawi. Ya, karena itu kadang
seorang rawi itu camat comot tanpa tanpa memandang silsilahnya gitu loh, keterkaitannya. Li'annahu yatadammanu bayanu mawalidihim, karena dengan kita mengetahui sejarahnya maka akan nampak juga kelahirannya para ruwat, wafiyatihim, dan kematian para ruwat, wa auqati talabihim, waktu mencarinya mereka, wartihadihim, dan irtihal itu berjalan tapi sambil belajar gitu. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Oke, itu berarti saktu zahir ya, terputus yang nampak ya, terputus yang nampak. Ya, jadi ya kayak gitu, para imam nih paham gitu loh. Kalau misal itu saketnya zahir, ya diantaranya bisa diketahui ke antara rawi dan gurunya misal tidak bertemu, baik itu tidak sezaman atau misal tidak berkumpul langsung, dan dia tidak mendapatkan ijazah dan dia tidak mendapatkan wijadah, jadi langsung nukil ya tanpa kejelasan kayak gitu, maka itu saktu zahir, terputus yang nyata, yang nampak ya. Kemudian waqad istolaha ulama ul hadis ala tasmiyati saqt al-zahir bi arba'ati asma. Kemudian ulama hadis memberi istilah dengan menyebutkan saqt zahir itu dengan 4 nama, yaitu sesuai dengan tempat terputusnya atau jumlah perawinya yang usqitu, yang diputuskan, yang digugurkan. Wa hadil asma, nama-namanya yang ini sebagai berikut, yaitu namanya ntar ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dhal, dan hadis munqati. Nah, kemudian dari tadi kan ya tanawus saqat itu terbagi menjadi dua, ada saqtu zahir sama saqtu khafi. Ini gugurnya atau terputusnya itu khafi ya, samar. Wa hadza la yudrikuhu illa imma al-khuddaq al-muttali'un ala turuqil hadis wa ilalil asanid. Ini hadis saktu khafi ini dia tidak bisa dijumpai, dia tidak bisa didapati atau tidak bisa diketahui ya, kecuali pada imam-imam yang khuddaq, yang sangat lembut hatinya, perasa, yang al-muttali'un, yang banyak wawasannya, yang banyak bacanya, banyak memahaminya dengan metode hadis dan ilalul asanid, ilal ya, elatnya sanad-sanad. Dan itu saqfu khafi itu memiliki dua nama, yaitu mudallas dan mursal khafi. Wa ilaika bahsu hadzal musamiyat as-sitta mufassala ala tawali. Nah, ntar habis ini kita akan bahas satu persatu dari 6 nama di sini tadi. Ada mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati, mudallas, mursal, khafi, yang semuanya ini yaitu hadisun mardud bisa babi saktil isnad. Semuanya hadis mardud dengan sebab terputusnya sanad. Jadi 6 hadis di sini yaitu dan mardud dengan sebab terputusnya sanad. Oke, karena sudah 13 menit, 14 menit sekarang, alhamdulillah. Besok kita sudah masuk ke pembahasan hadis mu'allaq. Semoga istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misal video ini bermanfaat. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.